1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11, Hai 121, everyone. 12 kali 12, Sebelumnya 144, 8 kali so 8, much untuk requestannya. Kita akan bahas hari ini tentang masalah Jamret yang ada di Sleman. untuk hal dan kronologinya seperti apa kalian bisa baca juga. Nanti aku akan lampirin linknya untuk kalian baca. Ini akan kasih tanggapan aja tentang permasalahan ini karena hal ini udah masuk sampai ke gedung DPR RI ya. Dan cukup mengagetkan, dan gue cukup suka dengan tindakan yang seperti itu, jujur, karena menurut gue memang sebenar-benarnya, kalau boleh jujur, kepolisian NKRI ini harus akan bahas gimana tanggapan lo, Siva, setelah baca masalah ini. Sebenarnya gue cukup shock atas apa yang dilakukan oleh Kapolres setempat yang ada di sana. Dan terlebih lagi gue sangat shock banget ketika pas ditanya dia ngejabat jabatannya di hari ini sebagai salah satu kepala Kapolres. Dia baru 1 tahun menjabat. Sampai ditanya apakah undang-undang Untuk menjawab semua hal yang terjadi atas perilaku atau tindakan kita yang akan kita ambil, itu bicara tentang aturan undang-undangnya. Oke? Kapolres ini benar-benar bikin kaget karena dia mengambil keputusan untuk memenjarakan pihak korban. Di sini itu adalah suami dari orang yang dijamret, dan itu udah dijelaskan, tapi justru malah ditahan, sempat ditahan dan dimintai uang. Mau ujung-ujungnya apa? Duit, ya kan? Duit lagi, ya kan? Terus yang disalahin siapa? Anak hukum. Nah, padahal kalau dalam database, sorry to say ya, gue bukan menyalahkan pihak kepolisian kita. Dari database yang ada, sekian persen dari 100% yang ada, itu 70%-nya itu bisa dibilang orang-orang yang masuk kepolisian itu orang-orang biasa yang baru lulus SMA dan belum pernah belajar tentang hukum sama sekali. Dan mereka melanjutkan sekolah S1 hukum biasanya setelah mereka udah dapet pangkat. Itu banyak kejadian, teman-teman, dan gue tidak menyudutkan hal-hal ini. Dan itulah kenapa menurut gue ini sangat penting untuk teman-teman di luar sana. Itu pentingnya untuk kita belajar bahwa harus ngerti teorinya dulu baru prakteknya. Jangan prakteknya doang tapi teorinya nggak nyampe, ya kan? Jadi akhirnya salah kaprah semua. Yang rugi siapa? Yang rugi orang-orang yang ada di luar sana, termasuk masyarakat kecil. Jadi menurut gue kesimpulannya dari semua hal yang gue jabarkan tadi, itu kenapa gue selalu bicara bahwa pentingnya sekolah, teman-teman, ya, supaya nggak ada kekeliruan dalam memutuskan sesuatu atau mengambil putusan atas sebuah kejadian yang terjadi. Ya, ini sih menurut gue pelajaran buat kita bersama. Dimana ayo semuanya belajar yang benar. Nggak usah bilang kerjaan lebih penting daripada belajar, teman-teman. Ya ini beginilah jadinya ya, teman-teman. Kalau kita kerja di satu lembaga, kita kerja di satu tempat. Kalau misalkan kita nggak ngerti apa-apa, balik lagi ke aturan. Oke, teman-teman. Mungkin dari gue itu. Terima kasih. Bye.